Jadi tempat-tempat yang dilarang tidak boleh digunakan untuk apa? Salat. Wa ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang an yusalliya fi sab'i mawatini, melarang salat di 7 tempat ya. Jadi di 7 tempat ini kita hindarkan jangan sampai salat di situ. Yang pertama al-mazbalati, al-mazbalah, di tempat pembuangan sampah ya, di pembuangan sampah ya, mazbalah. Al-mazbalati yang pertama adalah tempat pembuangan sampah. Jadi nggak boleh sholat di situ ya. Kenapa? Biasanya kalau orang buang sampah ada unsur apa? Najis biasanya. Banyak najis di situ. Sementara sholat tidak boleh di tempat yang najis ya. Makanya haram sholat di situ, nggak boleh ya. Wal majzarah, wal majzarah, dan tempat pembuangan kotoran hewan ya. Majzarah, kandang ya, nggak boleh sholat di kandang atau di tempat-tempat pembuangan kotoran hewan ya, kotoran-kotoran binatang ternak atau kotoran-kotoran sejenisnya ya. Intinya nggak boleh sholat di kandang ya, majzarah ya. Wal maqbarah, dan kuburan ya. Maqbarah apa? Kuburan. Jadi kemarin sudah dijelaskan ya, semua bumi di dunia ini boleh dipakai untuk sholat ya, dipakai untuk masjid. Nah pengecualiannya ada 7 tadi. Jadi kita sholat di bumi manapun boleh ya, tapi di 7 tempat ini tak boleh ya. Satu tadi di tempat sampah, kemudian di kandang atau tempat pembuangan kotoran hewan ya. Kemudian yang ketiga di mana? Di kuburan ya, di kuburan. Jadi jangan buat masjid di tengah-tengah kuburan ya, atau sholat di kuburan ya, atau menghadap kuburan, itu dilarang ya. Kenapa itu? Saddu dzari'ah. Alasannya adalah apa? Saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu apa? Preventif ya, tindakan-tindakan preventif, supaya tidak nyembah kuburan, supaya tidak apa? Nyembah kuburan. Jadi kita tidak boleh duduk di atas kuburan ya. Demikian juga tidak boleh sholat di atas kuburan, kecuali sholat apa kemarin? Sholat yang tidak ada rukuk sujudnya, yaitu sholat apa? Jenazah. Boleh kalau sholat jenazah. Tapi kalau sholat sunnah atau sholat fardu ada rukuk sujudnya, kalian nimbrung di tengah kuburan sholat di situ nggak boleh ya. Jadi la tajlisu 'alal kubur wala tusallu ilaiha ya. Demikian juga tidak boleh kita sholat kemudian di depannya kuburan gitu. Jadi sujudnya menghadap kubur ya, itu nggak boleh juga. Jelas ya? Itu alasannya apa tadi? Saddu dzari'ah, supaya orang tidak nyembah kubur dan tidak mengagungkan apa? Kuburan ya.
Jelas ya? Jadi itu larangan Nabi SAW tidak sholat di kuburan. Tidak sholat di mana? Di kuburan ya, atau menghadap kuburan ya. Karena itu kebiasaan dulu orang-orang Yahudi. Qatalallahu liyahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ya. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat sujud. Makanya kuburan itu ketika menguburkan jenazah itu tanahnya datar aja, jangan terlalu tinggi. Karena kuburan itu tanahnya tinggi sekali, itu makruh itu. Kalian lihat itu kuburan para sahabat, 10.000 sahabat di Baqi itu samping Masjid Nabawi. Itu mana ada kuburannya dikasih apa? Kijing, tahu kijing? Nggak boleh kuburan dikasih kijing, tahu kijing? Apa? Batu nisan. Kok kijing sih bahasa Jawa yang kijing ya? Batu nisan ya. Bukan batu nisan, apa namanya itu? Bukan, yang bentuknya kayak rumah dari batu itu loh. Apa? Kijing namanya. Bahasa Indonesianya apa? Keramik mah banyak itu. Apa namanya apa? Ustaz nggak tahu namanya. Pokoknya itu yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu loh. Itu nggak boleh ya. Jadi menguburkan itu biasa aja. Biasa, nggak perlu dikasih rumah, nggak perlu dikasih apa, nggak perlu diaku dalam arti wong kasihan, wong sugih kok orang kaya, mosok kuburannya hanya tanah, kemudian dikasih hanya tanda saja. Ya, sahabat itu kan orang yang paling baik di dunia ini. Itu kuburannya biasa aja. Ya. Kuburan istri-istri Nabi itu juga biasa aja. Ya. Nah di kita ini kuburan itu kayak masjid, kuburan itu apa dijadikan tempat wisata ya. Jadi kuburan itu biasa aja. Kalau mati kalian nggak usah wasiat nanti kuburanku dicat merah, hijau, kuning, biru, ya nggak usah. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'iyah itu udah sangat ketat sekali. Kalau orang baca kitab fikih Syafi'iyah itu kuburan dicat putih saja, dikasih gamping gitu, itu nggak makruh ya. Nah sekarang juga di kampung-kampung tuh saya lihat kuburan itu dikasih kijing, jadi itu warna-warni gitu, ada yang merah, kuning, hijau, jadi kuburan itu warna-warni gitu. Itu nggak boleh seperti itu ya. Nggak tahu dari mana itu ajarannya ya, padahal kiai-kiainya juga nggak mengajarkan ya. Jadi kuburan itu biasa aja supaya orang ingat mati, bukan untuk wisata kuburan itu ya. Jadi lihat itu kuburan Baqi ya, di Baqi 10.000 sahabat lebih itu kuburannya biasa aja ya sampai sekarang ya. Ya. Jelas ya? Ya. Jadi yang unik lagi sekarang ada tradisi baru ya. Kuburan itu ya, kalau kuburan dikasih bunga dan sebiasanya sesuatu yang basah itu khilaf di antara ulama. Yang unik sekarang itu dikasih bunga kayak wisuda kalian itu loh, bunga apa namanya itu? Bunga mawar yang biasa dipakai wisuda itu sekarang dipakai untuk kuburan-kuburan. Kok baru lagi ini? Kreatif sekali orang kita ini. Kuburan dikasih bunga wisuda gitu. Banyak sekali ditaruh di atasnya gitu. Kalau menaruh sesuatu yang basah ya, ittiba mengikuti Nabi, pelepah kurma basah ditaruh di situ, nggak ada masalah. Ini masalahnya adalah bunga mawar biasa dipakai anak-anak ABG untuk wisuda itu ya, untuk hadiah ya. Itu sekarang dihadiahkan ke kuburan ya. Banyak orang salah kaprah ya, salah kaprah dalam masalah apa? Kuburan ini. Makanya Nabi melarang nggak boleh sholat di kuburan. Tujuannya apa tadi? Alasannya apa?
Saddu dzari'ah. Saddu apa? Dzari'ah ya. Apa saddu dzari'ah itu? Tindakan preventif supaya orang tidak nyembah kuburan, supaya tidak mengagungkan atau mengkeramatkan kuburan ya, supaya orang nggak mengkeramatkan kuburan ya, dan supaya orang itu nggak aneh-aneh kelakuannya di kuburan. Nah di Bogor ini ada kuburan Mbah Japrak di Kebun Raya. Saya terkadang khotbah di Masjid Kebun Raya itu dan melihat, dan saya tanya, kok ada kuburan gede banget gitu. Kuburan biasanya kan normal 2 meter gitu ya, ini kuburannya panjang sekali. Ini makhluk apa ini? Saya tanya kepada jamaah yang pernah jadi pegawai di Kebun Raya, itu mah kuburan Mbah Japrak Ustaz. Japrak itu apa sih Pak? Japrak itu orang Bogor sini nyebutnya apa? Kuburan zaman Belanda. Masih ada. Nah kemudian dibikin semacam mitos gitu. Jadi kalau orang siapapun masuk Bogor hendaklah sowan di Mbah Japrak. Sowan di mana? Mbah Japrak. Padahal Mbah Japrak tadi kuburan apa? Jerapah. Lu ngapain jerapah diziarahi? Dan ngapain jerapah dikubur kayak manusia? Nah itu bahaya itu. Banyak di kita ini kuburan-kuburan sebenarnya kosong gitu ya, atau kuburan-kuburan yang nggak jelas, kemudian dianggap kuburan keramat, akhirnya mendatangkan orang. Nah kalau orang datang kan dapat duit di situ, dapat infak. Dulu pernah kasus di Priok, Mbah Priok itu kan bukan kuburan sebenarnya, banyak dulu ya, kuburan-kuburan palsu yang dibuat-buat ya. Yang terakhir bahkan ada orang gali tanah dibikin goa dan kemudian dibikin kuburan palsu di situ, kemudian mengundang orang-orang, dia mendapat ilham dalam mimpi disuruh menggali tanah karena di situ ada kuburan keramat, akhirnya jadi pusat kesyirikan gitu. Namanya saddu apa? Dzari'ah. Makanya kenapa Nabi SAW melarang jangan sholat di atas kuburan atau menghadap apa? Kuburan. Kecuali apa tadi? Sholat jenazah. Boleh kalau sholat jenazah. Dalilnya apa kemarin? Kemarin dalilnya apa? Karena Nabi juga mensolatkan seorang ibu-ibu yang biasanya tukang merbot di Masjid Nabawi, tukang sapu di Masjid Nabawi, meninggal dunia. Kemudian Nabi tidak dikabari bahwa si mak-mak itu udah meninggal ya. Akhirnya Nabi meminta sahabat, dullani ala qabriha, tunjukkan mana kuburannya. Akhirnya Nabi kunjungi itu kuburan ibu-ibu yang jaga Masjid Nabawi, yang tukang sapu itu ya. Kemudian Nabi salat di situ. Nabi apa? Salat. Salat apa? Jenazah. Boleh salat jenazah di atas apa? Kuburan. Tapi kalau salat 5 waktu atau salat sunnah tidak boleh. Itu termasuk tempat yang dilarang. Wa qari'atit thariq, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat salat di qari'at thariq. Salat di tengah jalan ya. Salat apa? Di tengah jalan. Karena itu tempat orang lewat ya. Salat di tengah-tengah jalan itu nggak boleh ya. Karena itu tempat orang lewat, tentunya tidak akan khusyuk ya. Kalian sholat di depan UIK tengah jalan, ditabrak mobil malah ya. Jadi kalau sholat ya di tempat-tempat yang wajar. Artinya gini, kenapa sholat tengah jalan itu dilarang oleh Nabi ya? Karena itu tempatnya orang lewat. Tempatnya apa?
orang lalu lalang ya, jadi lewat sana lewat sini ya, sehingga sholatnya nggak akan khusyuk ya. Nah kemudian wal hammam, hammam itu kamar mandi ya. Kenapa dilarang ya? Itu kadang ya namanya kamar mandi atau tempat buang hajat ya, itu otomatis di situ orang BAB, kencing ya, dan seterusnya ya. Makanya itu dilarang, jangan sholat di hammam ya, di kamar mandi, kecuali kalau darurat ya. Contoh darurat itu begini, kasus-kasus misalkan TKI atau TKW yang kerja di luar negeri, di negara-negara komunis seperti Cina misalkan ya, atau di negara-negara sekuler kayak Singapura misalkan, atau negara-negara barat ataupun di Eropa, itu biasanya ya, majikannya itu non muslim ya. Kalau ketemu majikan non muslim, dan kadang garang itu majikannya itu nggak boleh sholat ya, kalau ketahuan dimarahi atau disiksa, atau kalau ketahuan gajinya dipotong, macam-macam lah itu ya. Akhirnya banyak kasus juga para pembantu-pembantu itu dia bisa sholat kalau di kamar apa? Mandi. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu namanya apa? Darurat, ketimbang dia disiksa ya, ketimbang dia apa kan? Disiksa. Jadi kalau bisa sih, kalau dapat majikan kayak gitu ya mending pulang aja, pulang ke Indonesia lagi ya, lebih baik jualan sate atau jualan nasi kebuli atau jualan nasi uduk ya, lebih mulia daripada jadi pembantu di luar negeri ya. Karena banyak kasus ya, banyak apa? Kasus ya, sampai kasus saya pernah ketemu orang selama dia kerja 10 tahun nggak pernah sholat. Saya bilang kenapa nggak sholat? Majikan nggak boleh sholat. Kalau ketahuan sholat ya nanti kena skor, nanti dimarahi, nanti banyak alasannya ya. Jadi menggadaikan sholat demi pekerjaan ya. Jadi hukum asalnya tak boleh ya sholat di kamar mandi ya. Wa ma'atinil ibil, wa ma'atinil ibil ya, atau di dalam riwayat yang lain wa mabarikil ibil, di dalam riwayat yang lain wa mazabilil ibil, di dalam riwayat yang lain wa manakhil ibil. Itu tempat pembuangan tai onta atau tempat kandangnya onta ya. Jadi nggak boleh juga kita sholat di kandang onta, kandang sapi, kandang dan kandang-kandang yang lain ya. Jelas ya? Jadi itu ada mengandung najis di situ ya. Yang namanya kandang ya kan? Tahu kandang kan? Kandang tahu kan? Ya. Tempat untuk rumahnya binatang ternak itu namanya apa? Kandang ya. Otomatis di situ kan dia kencing, berak, kemudian pokoknya kotor lah tempat situ. Jangan dipakai sholat ya. Karena najis di situ ya. Wa fauqa dhahri baitillah, dan di atas punggung ya Ka'bah. Jadi sholat di atas Ka'bah itu nggak boleh. Jadi pas di atas Ka'bahnya itu nggak boleh dipakai sholat. Kalau sholat di dalam Ka'bah nggak apa-apa ya. Kalau sholat di dalam Ka'bah nggak apa-apa. Tapi kalau sholat di atapnya Ka'bah, di punggungnya itu nggak boleh. Makanya di Masjidil Haram itu kan nggak ada, di atas Ka'bah nggak ada atapnya kayak Masjid Al-Hijri nih, paham kan? Karena Ka'bah itu punggungnya langsung ke langit ya, terbuka kan? Kalau seandainya boleh kan, itu Masjidil Haram di lantai 2-nya langsung didak gitu ya, di atas Ka'bahnya pas. Ternyata tidak, karena memang dalilnya nggak boleh sholat di atas punggung apa? Ka'bah ya. Jelas ya? Jadi makanya di atas Ka'bah juga nggak dilewati pesawat ya. Jadi dan juga tidak boleh di punggung Ka'bah itu digunakan untuk apa?
sholat. Tapi kalau di dalamnya boleh ya. Kalau kepengen sholat di dalam Ka'bah ya jadi tamu raja dulu. Kalau sekarang tidak semua orang bisa. Kalau sekarang, kalau dulu mah bebas. Zaman Nabi bebas ya. Karena sekarang banyak unsur atau hal-hal yang khawatir tidak diinginkan, kemaslahatan ya, makanya orang-orang tertentu yang bisa sholat di dalam Ka'bah ya. Jadi presiden dulu baru bisa ya, tamu negara baru bisa. Kalau sekarang ya, kalau bukan tamu negara atau bukan tamu khusus tidak bisa ya sholat di dalam Ka'bah sekarang. Baik, wa an Abi Marsadin Al-Ghanawi, dari Abi Marsad Al-Ghanawi, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur, la tusallu, jangan kalian salat, ilal kuburi, menghadap ke kuburan ya. Jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, wala tajlisu, dan jangan duduk 'alaiha, di atas kuburan. Nggak boleh ya kalian duduk-duduk di atas kuburan, ngopi di situ ya, sambil mainan HP di atas kuburan, nggak boleh ya. Duduk di atas apa? Kuburan ya. Demikian juga tidak boleh salat menghadap apa? Kuburan ya. Tujuannya apa tadi? Kenapa dilarang? Saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah. Dalam usul fiqh itu saddud dzari'ah itu adalah syariat yang disyariatkan, aturan yang diaturkan, tujuannya untuk tindakan preventif, pencegahan. Ya. Pencegahan dalam apa ya? Dalam banyak hal. Contohnya, kenapa tidak boleh sholat menghadap ke kuburan? Ya, itu untuk saddud dzari'ah ya, preventif, supaya orang nggak sujud pada kuburan ya, supaya orang nggak mengkeramatkan kuburan ya, supaya orang tidak mengagungkan kuburan ya. Jadi intinya adalah untuk apa? Saddud dzari'ah ya, saddud dzari'ah ya. Saddud dzari'ah itu untuk apa? Pencegahan atau tindakan-tindakan preventif ya. Bahkan Nabi itu pernah berdoa juga ya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, sebagai berhala yang disembah ya. Jadi boleh orang ziarah kubur, boleh, bahkan dianjurkan, bahkan sunnah ya. Yang nggak boleh itu menyembah kuburan. Menyembah apa? Kuburan, atau mengkeramatkan apa? Kuburan, itu yang nggak boleh. Atau hormat kepada kuburan. Nah sekarang ada tradisi baru lagi ya, orang kalau misalkan datang ke kuburan siapa gitu ya, gitu, datang ke kuburan Pak Harto atau apa, banyak itu ya saya lihat gitu. Itu nggak ada ajaran seperti itu. Apa ini? Hormat sama apa? Kuburan, itu nggak boleh. Ada kan, pernah lihat kan? Pernah lihat kan? Jadi dia ziarah kubur, tapi ketika datang di depan kuburannya, hatta siwa. Jadi nggak boleh. Kayak orang Jepang gitu, nggak boleh, nggak boleh. Nggak seperti itu cara ziarah apa? Kubur. Ziarah kubur, ziarah aja, datang. Assalamualaikum atau assalamualaikum ya ahli diyar, salam. Bukan salam sejahtera untuk kita semua. Manggil omnya ya. Enggak. Ya.
Ya assalamualaikum aja, assalamualaikum ya ahla diyar ya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Boleh didoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bahkan ziarahi kalau ibu kalian udah nggak ada, bapaknya nggak ada, ziarah ya, diziarahi ya. Tapi nggak usah dikirimi lagu. Ada juga anak-anak sekarang itu ya, datang ke kuburan ibunya dikirimi lagu kesayangan ibu, album kenangan. Ya nggak nyampe, gelebuki malaikat ya. Jadi kalau ngirim, yang ngirim doa, jangan ngirim apa? Lagu, album apa? Kenangan. Mentang-mentang ibunya suka lagu keroncong, dikirimi lagu keroncong. Bahaya malah. Ya. Yang bahaya lagi itu saya pernah lihat, sukanya dulu ngerokok, dikirimi rokok itu, Cisansu. Loh, kuburan dikasih Cisansu, nanti orang lihat malah diambil ya. Kirimi kopi juga ada, karena suka ngopi dulu. Enggak nyampe seperti itu. Kalau kirim jangan kirim barang-barang mentah itu ya. Kirim doa ya. Dan tidak boleh duduk di atas apa? Kuburan. La tajlisu 'alaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Nah, riwayat lain disebutkan la'an yajlisa ahadukum ala jamrah fatukhraqu thiyabuhu. Sungguh ya, seandainya apa, ada orang di antara kalian itu duduk di atas bara api, kemudian bajunya hangus ya. Jadi kalau seandainya kalian duduk di atas kompor gas itu loh, lebih baik daripada duduk di atas kuburan ya. Kalian terbakar atau duduk di atas bara api itu lebih baik daripada dudukin apa? Kuburan. Itu hadisnya sahih, hadis Muslim ya. Nggak boleh duduk-duduk di atas kuburan ya. Injek-injek kuburan itu nggak boleh ya. Injek-injek kuburan ya. Makanya hati-hati kalau kalian ziarah kubur atau ngantar jenazah untuk di kuburan, jangan injek-injek aja, jangan main injek-injek aja, jangan main duduk-duduk di situ ya. Nggak boleh itu. Jelas ya, itu hukumnya haram ya. Larangan itu haram, diharamkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi membuat permisalan, kalau seandainya kalian duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk di atas kuburan ya. Baik. Jadi tempat-tempat yang dilarang tidak boleh sholat di atasnya. Dari 7 tempat tadi itu intinya adalah 3 perkara. Yang pertama, dilarang di tempat-tempat yang ada najisnya di situ. Seperti tadi ya, kandang, sampah, tempat pembuangan sampah. Nah, yang kedua, dilarang sholat di tempat-tempat yang di situ dikhawatirkan tercampur dengan kesyirikan. Ya, istilahnya syadud dzari'ah. Makanya kalian nggak boleh sholat di kelenteng, misalkan sholat di tempat pemujaan, itu nggak boleh ya. Oh, di kuburan aja nggak boleh, apalagi tempat-tempat seperti itu ya, nggak boleh. Paham ya? Itu syadud apa? Dzari'ah. Nah, yang ketiga, di tempat-tempat yang itu menghilangkan kekhusyuan atau mengganggu orang lewat, seperti sholat di tengah apa? Jalan. Nah, itu alasannya. Nah, kenapa tadi juga tidak boleh orang sholat di atas punggung Ka'bah, di atapnya Ka'bah? Lah, nanti menghadapnya kemana? Kan kita sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah. Kalau di punggungnya Ka'bah ngadep kemana coba? Hah? Itu alasan yang keempat yang menyebabkan orang tidak bisa menghadap kiblat. Paham ya? Wa an Abi Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjid, ya, idza jaa ketika datang ahadukum seorang kalian
al-masjidah, ke masjid. Jadi kalau kalian datangi masjid, falyanzur, maka hendaklah ia melihat. Dicek dulu, sandalnya itu dicek, kakinya dicek, badannya dicek. Fa'in ro'a, fa'in maka jika ro'a ia melihat fina'laihi, di kedua sandalnya ada kotoran, ada sesuatu yang mengganggu ya, au qadaran atau kotoran, falyamsahhu, maka hendaklah ia membersihkannya. Wal yusalli, dan hendaklah ia salat fihima, dengan kedua sandalnya. Ini adab ketika orang mau ke masjid ya. Masjid tempat orang sujud, tempat orang sholat itu kan suci, bersih. Dicek dulu itu sandalnya, jangan nyelonong masuk, sandalnya ada kotoran, bersihkan dulu kata Nabi ya. Kalau udah bersih sandalnya, maka bolehlah pakai sholat di situ. Ini dalil juga ya, Pak, boleh sholat pakai sandal, boleh ya. Karena dulu zaman Nabi itu ya, Masjid Nabawi dulu itu jangan dibayangkan kayak sekarang. Kalau dulu itu ya masih pasir, masih tanah itu, belum di keramik, belum di marmer kayak sekarang. Ya orang datang kadang ya pakai sandal dari rumah. Nah, Nabi mengingatkan, mbok dicek dulu itu sandalnya, dicek ada najisnya enggak. Kalau ada najisnya bersihkan dulu, baru masuk, baru dipakai sholat. Ini artinya apa? Orang sholat itu syaratnya tempat dan apa yang dipakai harus apa? Suci dari najis ya. Dari najis. Ini juga hikmah ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapapun yang memasuki masjid harus steril, harus apa? Steril dari apa? Najis. Ya, steril. Bajunya, ini contoh sendalnya, karena biasanya sendal itu ya nyentuh kotoran biasanya. Nah, selain sendal juga sama hukumnya. Pakai sarung, dicek dulu. Tadi malam ngompol atau enggak? Ya, dicek. Kalau sarungnya najis ya ganti, ya. Makanya santri itu ya, bedakan baju yang kalian pakai tidur dengan baju yang pakai kalian sholat. Kadang kawasan langsung ke masjid, kadang ngiler itu tidurnya tadi malam, nggak tahu kan? Ya. Iler itu, tahu iler kan? Ngiler itu najis itu. Ya, orang ngiler itu najis. Ya. Kena bajunya masuk masjid. Ya. Najis semua, nggak sah sholatnya. Jadi biasakan pakai baju tidur, pakai kaos. Nanti kecuali kalau kaosnya nggak najis ya, ke masjid ganti baju terus pakai yang bersih, baru ke masjid ya. Karena Nabi mengingatkan tadi steril ya. Ayatnya malah mengingatkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bahkan istilahnya itu zina. Zina itu pakaian yang terbaik ya. Bukan baju-baju gelangsaran ya, bukan baju-baju asal-asalan gitu. Baju yang terbaik, baju yang bersih. Terbaik itu maksudnya ya bersih, ya suci, ya pantas ya dipakai untuk apa? Sholat ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab. Idza wati'a, ketika mengenai, terkena ya, ahadukum, seorang di antara kalian, al-adha, kotoran ya, bi khuffaihi, pada kedua khuf. Khuf itu apa kemarin? Khuf itu yang biasa sepatu, kayak sepatu boot gitu ya, yang nutupi kedua mata kaki, yang dulu biasanya dipakai untuk safar, yang terbuat dari kulit dulu biasanya begitu. Kalau dipakai kan terkadang kena najis juga. Nah dulu orang pakai sholat ketika safar ya khufnya tetap dipakai sholat gitu. Nah kalau pas khufnya tadi kena
najis, caranya apa? Apakah harus disiram? Tidak. Fatahuruhuma, maka cara membersihkannya keduanya khuf tadi at-turab, itu dengan debu. Dengan apa? Debu. Jadi dikesetin aja gitu. Jadi kalau misalkan khufnya tadi kena kotoran gitu, dikesetin aja pakai debu, itu udah suci. Itu sudah apa? Suci. Makanya di kita itu alat sesuci ada dua, air dan apa? Debu. Air dan debu ya. Paham ya? Jadi debu itu salah satu sarana untuk menghilangkan apa? Najis ya. Jadi najis itu salah satu hilang dengan cara apa? Dikasih apa? Debu. Dikeset-kesetin aja gitu. Ya. Misalkan sandal kalian kena najis, keset-kesetin aja ke tanah atau ke debu sampai bersih. Itu udah suci. Kalau kalian nggak sempat nyuci pakai air, dikeset-kesetin pakai apa? Tanah atau debu, itu cukup ya, cukup ya. Jelas ya? Kecuali kalau masih bau ya, misalkan sepatu kalian kena tai kucing, wah itu keset-kesetin pakai debu juga masih bau ya, dipakai kuliah, pingsan semua nanti di kelas ya. Ya cuci aja kalau kasusnya kayak gitu ya. Jadi menggunakan debu itu sekedarnya saja, tapi kalau masih sulit baunya hilang ya, dicuci sana, di laundry sana ya, biar bersih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.